warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melampaui batas. Tidak ada maksud, wahai kekasihku yang gagah perkasa, aku memperlakukan dirimu dengan tidak hormat. Malah justru ketika aku menghormati siapapun, sebenarnya aku sedang menghormati diriku sendiri. Apa yang terjadi sebetulnya hanyalah sebuah realita yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang pernah ada. Karena sesuatu yang luar biasa selalu terlahir dari sesuatu yang tidak biasa. Andaikan setiap orang menempatkan penghormatan di atas segala perbuatannya, niscaya apa yang dilihat menjadi indah semua. Sekedar hanya untuk bersimpati, tanya saja orang yang tersandung batu dengan perhatian, bisa dengan menertawakannya atau juga dengan pura-pura tidak melihatnya. Karena berapa banyak orang yang merasa tidak nyaman akibat terganggu sebab diperhatikan secara berlebih-lebihan ataupun kurang perhatian. Untuk kesabaranmu yang engkau tanggung selama ini, tentu engkau banyak diuntungkan. Terbukti banyak keberhasilan yang telah engkau capai. Karena engkau sendiri selalu mengatakan kepadaku bahwa tiada yang mustahil di dunia ini selagi engkau terus berupaya dan tidak pernah berhenti. Memang suatu yang indah sering diawali dengan perjuangan yang panjang. Munculnya pelangi dari wajah yang berseri-seri adalah setelah air mata mengalir deras maupun kemarahan yang menggelegar. Itulah yang patut diperjuangkan oleh tiap kekasih. Kegagalan adalah bukan akhir dari segalanya, melainkan merupakan langkah awal menuju keberhasilan dari berbagai macam cara yang telah dilakukan. Siapa saja yang tidak pernah mengalami kegagalan, maka dapat dipastikan dia tidak pernah belajar dari kehidupan ini. Oleh karena itu, hendaknya engkau selalu siap bahwa hidup tidak selalu gembira dan tidak selalu sedih. Keduanya datang silih berganti. Bagaimanapun harus engkau nikmati apapun yang telah diberikan Tuhan di alam dunia ini. Karena dalam permainan ular tangga, engkau tidak selalu mendapatkan tangga dan juga engkau tidak selalu terhindar dari ular. Dengan demikian, engkau harus terus melangkah menjalani kehidupan ini dengan suka dukanya hingga akhir panggung sandiwara ini. Tidak selalu orang yang telah berpisah akan menderita. Ada beda, wahai kasihku, antara terpaksa dengan keyakinan. Memang sesuatu yang tidak baik harus segera diperbaiki. Akan tetapi sesuatu yang sudah tidak layak digunakan harus segera dibuang, sekalipun masih dapat disimpan dulu. Ini menandakan engkau sangat sabar dalam menghadapi kekasihmu yang suka menuduhmu yang tidak punya bukti. Engkau bisa saja berpisah dari kekasihmu yang overthinking itu, karena engkau dituduh memiliki perempuan lain. Padahal aku melihat sendiri engkau tidak pernah melakukan perselingkuhan sedikit pun. Mungkin sebabnya engkau terlalu sering berkunjung ke tempat kerjamu dahulu, ketika banyak perempuan yang menjadi temanmu, yang sampai sekarang dirimu masih terjalin hubungan dengan mereka. Padahal sebatas tegur sapa kepada teman perempuanmu itu secara sepintas sambil lalu, karena tempat kerjamu sekarang tidak jauh dari tempat kerjamu dahulu. Bila benar engkau melakukan perselingkuhan, cepat atau lambat engkau pasti ketahuan, dan gelagat aneh pun sangat terlihat. Sejak dari dulu engkau selalu diam menghadapi perbuatan kekasihmu itu, yang menjadi masalah besar. Ia menyebarkan berita bohong ini kepada banyak orang, sehingga menjadi gosip orang-orang yang berada di sekitarmu. Buah yang masak dengan cara pengkarbitan itu biasanya berasa masam. Biarkan saja matang dengan sendirinya. Emas dan bahan bakar minyak atau disingkat BBM adalah bukti bahwa yang terpendam memiliki harga mahal dan langka. Semua orang tahu itu. Sebagaimana aku melihat dirimu, kasihku. Bagiku engkau memiliki hati yang baik dan sulit ditemukan di sembarang orang. Perbedaan adalah realita yang selalu melekat pada diri manusia.
baik itu berupa selera, identitas, sampai kepada pemikiran. Selagi perbedaan itu berada pada bingkai persatuan dan tidak saling menyalahkan satu sama lain, membuat hidup lebih berwarna. Engkau bakal punya banyak rasa, banyak teman, banyak pilihan, dan banyak kebahagiaan yang selalu mengiringi langkahmu. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perbuatan baikmu mendapat apresiasi baik dari orang lain. Sebaiknya tidak usah engkau pikirkan. Ambil saja simpulan dari dialog mereka tentang berbagai persoalan sebagai kekayaan intelektualitasmu untuk bekal di kemudian hari, sehingga dapat membuat argumentasimu semakin kokoh. Sementara bagi mereka yang terlibat dalam pertengkaran akibat dari merasa paling benar, yang dihiasi dengan caci maki, sebaiknya engkau hindarkan diri dari seperti demikian. Sebaliknya, engkau tunjukkan saja apa yang menjadi keyakinan dan pendapatmu dengan perbuatan terpuji. Yang penting engkau merasa nyaman dan tidak keberatan melakukannya. Betapa lembutnya hatimu, wahai kekasihku, orang yang berbuat jahat kepadamu melalui mulut dan perbuatan mereka. Tidak pernah engkau membalasnya dengan perlakuan yang sama. Malah sebaliknya, engkau membalas mereka dengan pengampunan dan kebaikan. Memang betul seseorang akan memberikan apa yang berada di hatinya. Apabila di dalam hatinya penuh dengan dendam dan kebencian, maka segala perilakunya tidak memberikan kenyamanan. Sebaliknya, bila di dalam hatimu dipenuhi perhatian dan kasih sayang, maka segala tindakanmu memberikan kemesraan dan kedamaian terhadap siapapun yang berada di sekitarmu. Perihal menunggu sangat tergantung siapa yang merasa menunggu. Sebaiknya engkau tidak menunggu apapun dan siapapun. Lakukan saja apa yang mesti engkau kerjakan saat ini. Lakukan evaluasi apa yang sudah engkau kerjakan. Biarkan apapun datang pada waktunya, baru engkau dapat kerjakan. Jangan menunggu pekerjaan yang akan datang, tetapi yang mesti engkau kerjakan tidak engkau kerjakan. Terminal hanya tempat persinggahan supir dan penumpang. Aku tidak menunggu siapapun. Bila aku adalah penumpang, aku tinggal duduk di mobil yang siap menghantarkan aku ke tempat tujuan. Akan tetapi bila aku adalah sopir, aku tinggal nyalakan mesin, akan kubawa penumpang yang datang dan kuberikan kenyamanan selama dalam perjalanan. Aku datang, wahai kasihku, janganlah engkau tangisi seorang yang telah sampai tujuan pergi mendahului dirimu, dan jangan pula engkau sampai berterlunta-lunta tidak tahu arah jalan pulang. Aku menangis hanya ada pada dua kondisi, yaitu pertama, aku takut terhadap diriku sendiri ketika telah berdusta. Yang kedua, aku sedih terhadap hatiku sendiri ketika belum dapat berbuat baik lebih banyak lagi. Maafkan aku, wahai kasihku, yang tidak menjadi pena yang dapat melukiskan kebahagiaanmu saat engkau membutuhkan senyumanku, maupun menjadi penghapus kepedihanmu saat engkau membutuhkan pundakku. Keraguan hatimu oleh sikap teman-temanmu yang tidak sesuai dengan keyakinan akan janji-janji mereka membuatmu semakin yakin bahwa untuk membahagiakan dirimu bukan tergantung pada ucapan siapapun dan dari sikap apapun yang mereka tampilkan di hadapanmu, melainkan kesabaran hatimu sendiri menerima segala yang telah terjadi dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Engkau berada dalam perlindungannya. Kebaikan hatimu, hai kekasihku, engkau masih dapat menolong mereka yang telah melakukan rekayasa ingin mempermalukan dirimu. Ini adalah sebuah simbol keluhuran budi, padahal bisa saja saat itu engkau jatuhkan mereka. Ternyata tidak ada yang membuktikan bahwa engkau adalah seorang pengkhianat. Mana mungkin perbuatan hati dapat dilihat dengan mata kepala. Pikiran mereka sungguh dipenuhi praduga buruk, sehingga menutup mata hati mereka dari kebenaran. Hati yang keruh akan merubah pikiran dan sikap seorang menjadi buruk, bahkan berambat kemana-mana, wahai kasihku. Rawatlah selalu hatimu dengan baik. Jangan sampai hatimu yang baik ikut tercemar.
Pada akhirnya air yang bening itu tidak akan berubah warna, bau, dan rasa. Tuduhan mereka tidak terbukti atas kesalahan perbuatan, bahkan membuangi sebagai tempat percontohan. Dan yang terpenting, engkau sendiri yang merasakan kebahagiaan. Sikapku terhadap dirimu, wahai kekasihku, tidak akan mungkin sama dengan sikapku pada orang lain. Tidak mungkin aku membelanjakan uangku dengan nilai yang sama. Tentu sangat tergantung dengan nilai barang tersebut. Aku tidak bermaksud menyamakan dirimu dengan barang, tetapi yang kumaksudkan adalah siapa yang melihatnya. Aku yang melihatmu akan berbeda dengan penglihatan orang lain. Bagi orang lain, sesuatu yang murah akan mudah didapatkan dan mudah digantikan. Atau juga sesuatu yang mahal mungkin bisa didapatkan dan mungkin sulit digantikan. Akan tetapi bagiku, engkau adalah tak tergantikan. Sekarang yang mesti aku sadari adalah yang sudah berada dalam genggamanku harus kusyukuri dan kupelihara dengan baik atas segala pemberian Tuhan yang Maha Pemurah. Karena berapa banyak orang yang selalu memikirkan sesuatu yang bukan menjadi miliknya, dan yang sudah dimiliki tidak dinikmati. Mungkin bermula karena keinginan yang tidak terpenuhi, sehingga mereka tidak menerimakan takdir yang menjadi miliknya. Bagiku ada dua tipe manusia yang mesti kita perlakukan berbeda dalam memberikan suatu kebaikan, yaitu anak-anak dan orang dewasa. Untuk anak-anak yang mesti kita berikan adalah arahan dengan menggunakan kata-kata yang baik, karena hati mereka masih bersih dari sifat dusta. Sedangkan untuk orang dewasa yang mesti kita berikan adalah perhatian kita dengan perbuatan, karena pikiran mereka telah banyak dicemari perbuatan-perbuatan dusta. Engkau tinggal menentukan apa yang harus engkau lakukan. Ikutilah apa kata hatimu. Hatimu selalu berkata benar. Nanti engkau akan tahu sendiri mana kata-kata bijak yang menutupi perbuatan buruk dan mana perbuatan buruk yang ditutupi kata-kata bijak. Semuanya akan terlihat gamblang. Sampai sekarang aku selalu mengevaluasi apa yang sudah aku lakukan selama ini. Ternyata aku sangat memerlukan nasihat seseorang yang mengingatkanku atas segala kesalahanku. Aku tidak mau menjadi seseorang yang berlindung di dalam kata-kata bijak dalam membenarkan perbuatannya. Setelah aku sampaikan keluhanku dengan panjang lebar, engkau datang dengan membawa nasihat satu kalimat dan mengatakan, engkau adalah orang paling munafik yang melampaui batas. Tapi mengapa engkau lakukan semua ini? Aku tidak menjawab sepatah kata pun, melainkan ikut menitikkan air mata bersamamu. Cirebon 30 Desember 2021. Muhammad Hatta.